Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua kawan-kawan? Semoga kita semua sehat selalu. Jadi hari ini kita mau nge-react lagi cuy. Kita mau react Rocky Gerung. Dimana-mana orang pasti tahu Rocky Gerung dengan skamat-skamatnya yang luar biasa. Aku suka Rocky Gerung. Kita jadi bisa lebih berpikir lebih luas lah kalau nonton Rocky Gerung gitu. Jadi kita akan nge-react kumpulan potongan-potongan video dari Rocky Gerung. Oke, let's go. Pak, katanya sekarang kebebasan berpendapat di bangsa Bapak susah. Wah, kata siapa? Orang tiap hari saya Saya dengar dimaki-maki. dimaki-maki nggak apa-apa tuh. Saya dengar juga bahkan ada yang dungu-dunguin saya tuh itu. Ada itu, ini spesifik semua orang Indonesia pasti langsung di otaknya. Hah, Bung Rocky Gerung. Disinggung langsung oleh RI 1. Iya, Bung. Nggak pernah gue bilang Pak Jokowi dungu. Oh, nggak pernah tuh. Nggak pernah katanya. ya? Gue bilang presiden dungu. Betul. Beda tuh. Beda. Beda ya. Beda dong. Secara pribadi dan secara kepala pemerintahan ya. Iya, kebijakannya yang dungu gitu. Oh. Dan dungu banget memang. Tapi secara seorang Joko Widodo tidak. Tidak dong. Iya, bukan pribadinya, tapi lebih ke satu ininya ya, lembaga apa sih namanya tuh, pokoknya presiden ya sama pribadinya beda lah. Pemerintahannya gitu. ILC memang harus menuntun kembali demokrasi kita tuh. Tanpa ILC tidak ada aktivitas mengolah dan mengulik peristiwa politik. Jadi Karni Ilyas selamat mengembalikan ILC yang adalah hadiah bagi publik yang merindukan demokrasi yang sejati. No Karni, no berani. ILC memang harus Biasanya no party, no Rocky no party. dalam suasana debat, saya pakai hati sebetulnya. Jadi hati saya memerintah akal saya supaya mulut saya keluarin istilah dungu. Coba viralkan tuh, orang dungu orang yang melawan akal sehat. Jadi sebetulnya orang yang nggak mampu untuk mempergunakan secara sempurna otaknya, dia pasti masuk neraka. Ya. Ya orang dungu pasti masuk neraka. Dikasih 100 otak, 100%, kok cuma 14% yang Ini the pakai. point, and that's the point ini ya. Oke. Iya. Saya akan kejar ini nanti. Dalam suasana debat, Oh, saya ini pakai. yang di podcast Jeroma ya. Kemarin aku sempat nonton sih, cuma bentar doang. Bagaimana cara? Memang ada delik, Pak. Jadi yang saya kritik itu betul-betul policy kebijakan dengan basis akademis. Saya nggak anti Jokowi, saya anti kebijakan Jokowi yang nggak masuk akal. Lalu saya terangkan di mana nggak masuk akal kan. Orang bilang, ya Anda menghina presiden. Saya nggak pernah menghina presiden. Kan itu intinya kan. Nah, Jadi- lalu intinya adalah ada backingan atau tidak? Rocky Gerung harus Bukan soal backingan, Tapi- kalau misalnya yang ngelaporin itu otaknya ada, pasti saya kena delik. Yang ngelaporin juga dungu, ngapain? Oke, lagi. Nah, kita lihat komen dulu lah. Mantap Bang Rocky, buka mulut penjilat. Ada aja gitu. Oke, Virgi. Saat kampanye janjinya menjadi wakil rakyat. Saat jadi malah jadi wakil ketua umum partai. Oke, Bung Rocky nih. Ayo. Tuh. Kampanye untuk negeri, tapi mencuri untuk diri sendiri. Cuak! Gila. Next. Ini udah. Saya nggak anti Jokowi. Di awal ketika Pak Jokowi mulai namanya muncul, kita beri kesempatan seorang sipil itu masuk di dalam politik. Lalu saya bikin perjanjian dengan mereka yang sekarang ada di KSP Istana itu. Kalian kita dorong masuk ke dalam kabinet Pak Jokowi di awal bahkan. Tapi kalian mesti melapor ke kita. Kan etikanya begitu kan. Yang kita suruh masuk dia mesti melapor ke kita tuh. Dalam perjalanan dia nggak melapor ke saya dan teman-teman saya yang di luar tuh. Dia bahkan cari suaka di dalam rejim itu. Jadi dari awal kita tahu mental ini dia menunggu amplop, dikasih amplop dia diam gitu kan. Dulu kita bilang masuk ke istana bikin diskurs human rights di situ. Lakukan semacam pendekatan sehingga Pak Jokowi dilindungi oleh yang kita sebut sebagai prinsip-prinsip civilian value. Dia nggak lakukan itu. Amplop lagi amplop. Oke. Buat apa bedain antara otak dan Ada batin bedanya itu? pasti. Nggak ada. Di dalam teori kita bedain antara reason dan passion. Oke. Yes. Tetapi sebagai manusia etis ada istilah kolbu. Kolbu itu lebih tepat itu. Ada reasoning yang dihayati gitu.
atau ada perintah hati yang akhirnya harus diolah oleh otak dan otak terima perintah itu kan. Saya nggak perlu. Masuk. Ternyata Bung Rocky punya hati juga. Betul, Ya ternyata. kan? Orang yang punya hati maka dia akan ada perasaan-perasaan tertentu atau Ya tadi saya sebut tadi simbol-simbol tertentu. Iya, pasti ada. itu hal-hal yang Berutang budi mungkin atau ya, selain ilmu gitu kan. nggak ada. Saya belum pernah berutang budi pada orang itu. dalam hal kehidupan. Sama dalam Perjalanan hal kehidupan, dalam soal apapun saya tidak berhutang budi pada orang. Jadi tidak merasa harus membalas apapun terhadap Dr. Syahrir misalnya. Apa yang mesti saya balas? Konsekuensi apa? Pengetahuan saya, pengetahuan dia ada di saya, pengetahuan saya ada di dia tuh. Di dalam semua seminar saya berdebat, berdiskusi tuh. Ya kalau memang ada ya mau gimana cuy? Mau diapain lagi kalau nggak ada cuy? Kita lihat yang lain. Ternyata Bung Rocky punya. Pak Harto bahkan bilang Pancasila adalah asas tunggal, bukan ideologi. Tiba-tiba Jokowi bilang itu ideologi, konsekuensinya panjang. Di mana di dunia ini negara yang berideologi? Nggak ada. Yang ada loh fasisme itu ideologi. Yang berideologi sekarang tinggal Korea Utara, komunisme itu. Jadi nggak boleh disebut Pancasila itu ideologi negara. Dia boleh kita sebut kesepakatan bersama untuk menuntun Indonesia tuh. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지